sesuatu yang diperbolehkan atau halal. Budak pada zaman itu kan diperbolehkan ya, dan dilarang untuk kemudian diharamkan. Nah ini ayat atau surat ini menunjukkan bahwa Nabi itu betul-betul punya sifat yang namanya tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Sebab kalau Nabi tidak menyampaikan, bisa maksudnya ini surat ini kan Allah menegur Nabi, ya kan? Allah menegur Nabi. Nah, Allah menegur Nabi itu berarti ya Nabi ditegur kan mestinya malu kan gitu ya. Kalau orang tidak tabligh, diumpetin aja dong, gitu kan? Logikanya gitu kan? Tapi tidak, Nabi menyampaikan apa yang saya diingatkan oleh Allah. Nah itu orang kalau orang tabligh ya ujian pada Nabi disampaikan, teguran pada Nabi disampaikan. Nah ini kalau orang memahami salah satu syarat. Tapi kalau nanti yang bicara itu adalah orang yang tidak suka Nabi, boleh jadi nyinyir. Nah gimana itu Nabi Muhammad kata orang yang nyinyir? Masa Nabi ditegur Allah kan gitu kira-kira gitu kan? Tapi kalau orang yang melihat sisi kejujuran bahwa Nabi itu amanah, tabligh, jujur, itu akan memahami bahwa justru ayat ini atau surat ini semakin meneguhkan apa namanya posisi Nabi yang punya sifat amanah atau jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ini menunjukkan kalau Allah itu tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan nama. Kalau pada nabi yang lain Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laysa min ahli. Anakmu yang namanya Kan'an itu bukan keluargamu, yakni yang soleh. Ya Musa, hai Musa. Ya Isa, ya Adam uskun. Banyak semua Nabi begitu. Tapi kalau pada Nabi Muhammad belum ada satupun ayat di mana Allah memanggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Tapi selalu menyebut dengan gelarnya ya Rasulullah atau walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah di sini ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Lima, kenapakah tuharrimu engkau mengharamkan ma ahallallahu laka, sesuatu yang Allah halalkan laka buat dirimu, min amatika, yakni budak perempuan, Maryata al-Qibtiyati, yakni Maria al-Qibtiyati. Maryata itu kan ghairul munsharif, makanya wajurra bil fathati mala yang sharif, dibacanya Maryata. Al-Qibtiyati sifatnya Maryata, dia sebenarnya jer posisinya. Maryata al-Qibtiyati lama waqa'aha, tatkala Nabi mencampuri Maria fi baiti Hafsah, di rumahnya Hafsah. Wa kanat ghaibatun, pada saat itu Hafsah lagi nggak di rumahnya. Jelas kesal. Faja'at, udah lama datang, tahu rumahnya dipakai Nabi ya, dan budaknya marah. Wa syaqqa 'alaiha qaum dzalika, sebagai perempuan mungkin dia bukan iri atau
kalau istri Nabi itu sudah ikhlas semua. Kalau Nabi itu kan memang nikahnya lebih banyak untuk tujuan politik ya, kalau bahasa sekarang dalam rangka memperkuat basis dukungan kan begitu kan. Tahu kalau bab itu, cuman mungkin karena rumahnya gitu loh, paham lagi kira-kira? Karena di rumahnya kesal. Wa ala firashiha, bukan cuma di rumahnya, di kasurnya. Walaupun sebenarnya rumah dan kasurnya dari Nabi. Inilah ya, perempuan tetap perempuan. Paham nggak tuh? Di rumah saya, di kasur saya, gitu loh kira-kira. Iya. Hah? Iya. Haitsu qultu hiya haramun alayya, sehingga Nabi berkata, qultu benar ya? Qultu di situ ya? Apa saya salah itu qultu benar? Ya. Qultu ya? Sekiranya aku berkata hiya haramun alayya, maksudnya Nabi yang mengatakan. Ya. Kemudian Nabi bilang hiya haramun alayya. Dari mulai sekarang Maria itu haram buat saya. Tabtaqi mardata azwajik, ay tabtaqi bitahrimiha mardata azwajik. Engkau Nabi Muhammad dengan mengharamkan Maria itu dalam rangka mencari mardata azwajik, keridhaan istrimu, ay ridhaun. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Rahim, Maha Penyayang. Ay ghafara laka hadha tahrim, yakni Allah mengampuni atas apa yang kau lakukan yang sempat mengharamkan. Kalau Nabi tidak pernah berbuat dosa, itu ulama sepakat. Tapi Nabi ijtihadnya bisa keliru. Apakah ulama sepakat? Nanti dalam ilmu ushul fikih itu ulama khilaf. Menurut sebagian ulama katanya Nabi itu ijtihadnya bisa keliru dalam urusan dunia. Misalnya dan muamalah, Nabi itu pernah melewati orang di kebun korma. Korma itu kan supaya berbuah dia dikawin, kayak salak ya. Salak kan ada di apa namanya, diserbukan gitu ya. Nabi bilang begini, ngapain dikawinin? Katakan orang Madinah berpikir, oh ini wahyu nih kata gitu. Berarti gak usah dikawinin lagi tuh apa namanya, korma. Tahun depan gak berbuah. Lapor ya Rasulullah, korma kami gak berbuah. Bukan, pokoknya berikutnya gak berbuah. Nah, emang kenapa? Ya gara-gara kau mengatakan katanya kenapa dikawinin, kami pikir itu wahyu yang gak kawin-kawinin korma. Lah saya pun nanya, kata Nabi gitu. Karena Nabi itu dasarnya bukan petani atau pemilik kebun korma, paham gak? Nabi itu basicnya pedagang. Malah kemudian maka Nabi begitu sebenarnya nanya, dikiranya perintah, paham ya itu? Maka Nabi kemudian mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, ini oleh para ulama ushul fikih dikatakan bahwa Nabi dalam ijtihad boleh keliru sebagai apa namanya, Nabi boleh keliru, salah itu manusiawi gitu. Nah, maksudnya gitu. Sisi ijtihad pribadinya tadi. Tapi kalau dalam hal wahyu tidak pernah keliru. Karena Nabi kalau berbicara tentang syariat pasti in huwa illa wahyu yuha. Contoh lagi ya, suatu ketika ada seorang perempuan, saya lupa namanya, sahabat perempuan bercerai dengan suaminya. Terus
Nabi tanya, bukan nanya, lebih tepatnya Nabi menyarankan agar rujuk. Hai fulana, kenapa kau nggak rujuk sama suamimu? Kata Nabi. Rupanya suaminya ngadu sama Nabi, suaminya masih demen gitu loh ya. Istrinya ngajak bercerai gitu. Nabi kemudian menyarankan si suami, siapa namanya? Istri. Kamu kenapa gak rujuk sama suamimu? Dia bilang apa? Ya Rasul, ini perintah apa syarat? Oh enggak, ini cuma syarat. Oh enggak, kalau syarat enggak. Kalau perintah saya rujuk. Paham ya kira-kira? Nah, itu. Jadi ada sisi-sisi manusiawi ya, di mana Nabi ketika menyampaikan sesuatu kan Nabi juga tidak selalu tahu tentang yang gaib pada atau apa yang ada pada diri orang, hati orang. Paham ya kira-kira? Nah itu. Nah ini dalam banget ini kajian ini usul fikih yang satu ini. Kalau orang mendalami itu. Jadi perempuan itu hebatnya, sahabat yang bercerai itu perempuan, dia nanya sama Nabi, ya Rasul, ini perintah apa tadi saran. Kata Nabi, oh ini saran. Oh enggak, kalau saran enggak. Maksudnya mungkin kalau dipanjangin, saya ngelakonin, udah saya tahu udah kelakuan mantan lagi, saya malas kira-kira. Kalau dipanjangin begitu kira-kira, kalau dipanjangin. Atau hatiku sudah patah. Mungkin. Nah ini dalam konteks Nabi kemudian mengatakan, Hiya alayya halal, Maria buat saya sudah halal. Itu juga mungkin Nabi dalam rangka nyenengin hatinya siapa namanya? Absal Sadrum, habis marah-marah. Rumahnya bisa apa namanya? Dipakai gitu, rumahnya dipakai, kasurnya apa namanya? Dipakai ngambek gitu. Ya itu mah manusiawi juga kan? Iya. Nah, maka Allah mengingatkan Nabi. Saya ingin baca sekarang cerita tentang Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ayat apa namanya ini menurut para ulama, satu ketika Nabi itu kan punya kebiasaan mengirim istrinya. Falamma kana yaum Hafsah, ketika datang giliran di rumahnya Hafsah, nggak ada di kitab Bapak, nggak ada di sana. Ketika datang giliran di mana Nabi harus ke rumah Hafsah, istadzanat Rasulullah fi ziarah, istadzanat Rasulullah, Hafsah minta izin kepada Nabi fi ziarati abawaiha, untuk main atau ziarah berkunjung ke rumah bapak ibunya, yakni sahabat Umar. Hafsah itu anak sahabat Umar. Fa'adina laha, maka Nabi mengizinkan. Falamma kharaja, tatkala Hafsah datang ke rumah sahabat Umar bapaknya, arsala ila jariyatihi Maria al-Qibtiyah allati ahdaha lahu al-Muqawqis malik Misr, fa'adkhalaha baita Hafsah fawaqa 'alaiha. Nabi kemudian memanggil budak perempuannya yang dihadiahkan atau Nabi dapat dari hadiah Muqawqis, raja atau gubernur Mesir, artinya raja Mesir, penguasa Mesir maksudnya. Maka kemudian Nabi di rumah Hafsah itu ya campur dengan siapa namanya? Maria. Falamma raja'at Hafsah wajadatil baba mughlaqan fajalasat 'indal bab. Begitu Hafsah balik ke rumahnya, wah pintunya ditutup. Dia duduk di depan pintu. Fa kharaja an-nabi wa wajhuhu yaquru 'araqan wa Hafsah tabki. Rupanya Nabi keluar, Nabi berkeringat. Hafsah nangis. Ini dibaca nggak nih? Nah, baca nggak ya? Baca ya. Ya, kayaknya serius banget. Serius banget.
cerita ini jarang, ini ceritain ya. Kalau nggak ngaji tafsir nggak tahu kan. Faqala laha ma yurkiki, hai Hafsah, kenapa kamu nangis? Kata Nabi. Faqalat innama adintu li min ajli min ajli dzalik. Innama adintali min ajli dzalik, ya Rasul, berarti engkau ini mengizinkan saya nengok bapak saya supaya kau bawa Maria ke rumah saya gitu. Biar bebas. Iya, bahaya haram memang tadi mana? Oh iya, mana tadi? Adkhalta amataka baiti, kau masukkan budak perempuanmu ke rumahku. Jadi gini, dalam struktur masyarakat sosial masyarakat Arab ya, budak itu kan apa namanya, warga kelas berapa namanya? Dua gitu ya. Tersinggung lah, ini bukan sekedar istri, ini tersinggung gitu. Nah terus rupanya kau masukkan budakmu ke rumah saya, Tsumma waqa'ta 'alaiha fi yaumi 'ala firashi, bahkan kau campur dengan dia di hari giliranmu padaku di kasur saya pun. Ama ra'aita bi hurmatan wa haqqan, apakah kau tak menghargai saya? Lah, keluar kata-kata itu. Tak menghargai saya, tak menghargai hak saya. Faqala alaysat hiya jariyati qad ahallallahu li. Nabi balik bertanya pada Hafsah, hai Hafsah, bukankah dia adalah budakku yang Allah telah menghalalkan padaku? Kata Nabi. Nah, terus wahia haramun altamisu bidzalika ridhaka. Tapi boleh kalau kau begitu, mulai sekarang dia akan aku haramkan asal kau gitu loh gitu. Wala tukhbiri bihadza ra'atan minhunna. Ya, Hafsah disuruh jangan cerita-cerita, tetap ada manusia. Ya udah sekarang, ya udah kan. Falamma kharajat qur'atu Hafsah al-jidara allati bainaha baina Aisyah faqalat. Rupanya Hafsah ngasih tahu Siti Aisyah, perempuan tetap perempuan, rahasia ya, jangan ngomong-ngomong ya. Iya. Itu bukan perempuan ke laki ya gitu ya. Bilang rahasia juga tetap ngomong juga bersama kemarin. Ngomong sama Siti Aisyah. Ya, ala ubashiruki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad harrama alaihi amatahu Maryam. Wa inna Allah qad arahana minha wa akhbartuha bimara. Ya. Kanata mutasafiyataini mutadahirataini ala sa'ir azwajin Nabi. Yang menarik, Siti Aisyah itu sebenarnya sama Hafsah itu biasanya agak apa namanya ini kalau bahasa sekarang, iya, kurang tapi bab ini kompak. Kadang-kadang orang suka begitu tuh, ketemu kepentingannya ya, ketemu apa namanya, kepentingan ceritain ya. Wakilah ada lagi yang mengatakan ayat ini itu bukan konteks Maria Al-Qibtiyah diturunkan, tapi konteksnya Nabi mengharamkan akan dirinya. Innalladzi harramahu ala nafsihi huwa syurbul asal. Ini riwayat lain. Jadi intinya, saudara-saudara, yang namanya asbabun nuzul terhadap satu ayat itu kadang-kadang bisa tidak satu. Paham nggak kira-kira? Bisa jadi enggak, ayat ini turun bukan masalah Maria Al-Qibtiyah, tapi ini masalah Nabi pernah mengharamkan minum madu. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim wa huwa fi sahihain. Begini ceritanya. Lima ruya an Aisyah, karena ada satu riwayat dari Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul halwa sama. Nabi itu senang minum yang manis-manis. Wal asal, khususnya madu. Wa
wawu di sini menunjukkan faedah makna khususnya. Wa kana idza shallal asra, adalah Nabi apabila selesai sholat asar, dara ala nisa'ihi, biasanya mendatangi rumah istri-istrinya. Fayadnu min kulli wahidatin minhunna, maka Nabi mendekati salah satu di antaranya. Padakhala ala Hafsah binti Umar, suatu saat Nabi masuk ke rumahnya Hafsah, fahtabasa indaha aktsara mimma kana yahtabis. Rupanya di rumah Hafsah Nabi lama, nggak kayak biasanya. Aisyah gantian di dalam riwayat yang lain. Aisyah yang apa namanya cemburu bahasa Arabnya al-jalasu. Jealous dia. Fasa'altu 'inda dzalik, saya tanya Nabi, "Di mana ya Rasul?" Pakai dari ahdat ilaiha imra'atun min qaumiha ta'asal. Ada orang ngasih hadiah madu sama Hafsah. Fasaqat Rasulullah min busyur batan, lalu yang disuguhin gitu. Diceritain begitu, rupanya Siti Aisyah mencatat, berarti Nabi disuguhin madu dari rumah siapa namanya? Hafsah. Tadi kan saya katakan ada sedikit saingan gitu ya antara siapa namanya Hafsah sama siapa? Aisyah. Wah, qultu, kata Aisyah, wallahi la nahtalanna, ya udah saya akan bikin dalam arti saya mau bikin rekaan gitu. Pada kartu dari kali Saudah wa qultu laha, saya bilang sama ibu Saudah binti Zam'ah itu istri Nabi yang ikhlas gilirannya diberikan kepada Siti Aisyah. Idza dakhala 'alaika wa dana minka faquli lahu ya Rasulullah akalta maghafi. Nanti kalau Nabi main ke rumah Bu Saudah, ibu bilang ya Rasul, kok habis makan maghfir ya? Maghfir itu satu makanan atau buah yang baunya kayak, kalau bahasa kitanya jengkol, au petir. Kalau mungkin kalau di sini apa namanya jengkol. Bilainin mu'jamah wa fa'in ba'daha ya umrah. Jam'u maghfur ya bidam jam'u maghfur. Ay subhan qulwan lahu ra'ihat kariha. Dia sebenarnya manis ya, makanan manis ya, tapi baunya gak enak ya. Itu makanan sono. Bukan jengkol ya. Jadi kalau cuma saya bilang kalau di sini makanan yang baunya gak enak, tapi dia getah, dimirip getah manis tapi baunya gak enak. Ada nggak di sini? Coba ada nggak? Getah manis tapi baunya gak enak. Nah, biasanya itu diambil dari pohon kalau di sana. Pohonnya namanya urfut. Ya dari sana ya getah, kayak getah itu. Nah, benar. Kemudian datang Nabi. Nanti kalau Nabi bilang, enggak, saya nggak bisa makan maghfir, fa innahu sayaqulu laha. Jadi baunya kayak bau khamr ya. Jadi baunya itu kayak bau khamr. Lahu ra'ihatun kara'ihatil khamri ya. Dia pohonnya adanya di sono, di Hijaz. Nanti kalau ibu bilang habis makan maghfir ya Rasul, enggak, pasti bilang gitu. Aku lilah wa ma hadhihi. Aku baunya Rasul. Padahal enggak bau gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayyujada min rihul karim. Saudara-saudara, Rasul itu adalah orang yang tidak suka jika pada dirinya ada bau yang tidak enak. Ya, jadi kalau udah Nabi itu kalau pakaian baunya udah kayak copot gitu, nggak kayak orang periuk, kalau 3 hari itu pakai gitu.
itu. Makanya kamu biar jualan daging juga matching juga, pakai minyak wangi. Jangan bau daging kan. Nah iya, udah bau daging, kaos 4 hari diganti-ganti. Kata orang, Jum, kaos 4 hari diganti-ganti. Ini jauh digelap gitu katanya. Gak ada yang nyuciin kata Jum. Nah Rasul itu paling tidak suka pada bau-bauan, termasuk yang ada pada dirinya. Jadi Siti Aisyah itu udah merekayasa gimana supaya nanti Nabi ya kesal, dalam arti tidak suka kalau ada bau, akhirnya nanti tidak suka sama Hafsah. Paham nggak kira-kira? Karena minuman madunya dapat dari mana? Hafsah. Ini ceritanya menarik nih, ada 2 riwayat. Saudara, nanti pasti Bu Saudah kata Siti Aisyah, pinter Siti Aisyah itu. Jadi ngarang apa namanya? Ngarang cerita dan diarahin Bu Saudah. Kalau nanti ibu bilang, ya Rasul, kau habis makan maghrib? Enggak, kok bau? Pasti Nabi nanti akan bilang padamu, fa innahu sayaqulu laki saqatni Hafsah syarbat asr. Hafsah memberi saya minuman madu. Kalau nanti Nabi bilang, saya dikasih minuman madu, faquli lahu, bilang lagi, akal tanahlatal urfat hatta sarfi. Ya, jangan-jangan apa namanya itu madunya dari tawon yang makannya itu getah apa namanya urfut itu sampai bau juga. Jadi kan tawon, saudara, kita tahu apa yang dia makan akan berpengaruh pada apa namanya madu. Pernah tahu ada madu yang rasanya enak gitu kan? Karena yang dimakan apa? Kembang randu loh ya. Kadang-kadang dimakan yang lain. Ada madu hitam pahit kan, nggak ada rasanya dia kan? Karena yang dimakan lain. Kira-kira gitu. Saya sendiri nggak doyan madu hitam itu, katanya mahal gitu kan madu hitam. Nah, saudara, Faidah dakhala alaihi fa'aqulu dzalik fasa'aqulu dzalik. Saya juga kan gitu Bu Saudah. Bu Saudah itu istri Nabi, Saudah binti Zaman, yang dinikahi Nabi pada saat umurnya udah tua. Saya juga dengar dari itu mamanya anak-anak itu yang di podcast itu ya, poligami sunnah. Udah lihat kan itu. Udah. Gak mungkin lu binimu gak juga. Poligami sunnah itu kan ada ya? Hah? Sunnah Nabi. Udah lihat videonya? Hah? Gak udah ada di apa podcast apa? Mayang ya? Poligami sunnah Nabi. Nah itu Saudah ini istri Nabi yang tua, dinikah Nabi, janda, anaknya banyak, lebih tua dari Nabi. Kalau mau sunnah ya kawinnya lebih tua ya gitu. Nah, saudara-saudara, Siti Aisyah bilang, Bu Saudah, dia manggilnya kayak orang tuanya itu. Nanti ibu bilang gitu, saya juga bilang gitu. Ya, Pakuli ada Bu Sofia, dan kita Ibu Sofia ngomongin sama. Oh pokoknya diajakin sepakatan, karena ini memang antara Siti Aisyah sama Hafsah ada apa namanya? Saingan pengaruh. Saingan pengaruh. Nah, apa yang terjadi? Falamma dakhala ala Saudah qalat lahu mithla ma 'allamatha Aisyah. Ketika Nabi ke rumahnya Saudah ngomong yang diajarin Siti Aisyah. Wajabah bima taqaddam, persis kayak tadi itu. Jawabannya terus. Falamma dakhala ala Sofiyah qalat lahu mithla dzalik. Ketika Nabi main ke rumahnya atau datang ke rumah istrinya Sofia nanya juga, jawabannya sama persis. Falamma dakhala ala Aisyah qalat lahu mithla dzalik. Ketika datang ke rumah Siti Aisyah, jawabannya sama. Falamma kana yaumul akhir, pada yaumul akhir, ya, pada saat hari yang lain, dakhala ala Hafsah. Nabi kemudian ke rumah Hafsah kan yang ngasih madu. Qalat lahu, ya Rasulullah, ala asqika minhu. Ya Rasul, mau saya bikin madu. Dan biasanya apa namanya? Dibikinin apa namanya?
Saudah taqulu subhanallah laqad haramna minhu. Ya. Oh, pantesan kata Hafsah. Saudah bilang katanya, ya kami telah mengharamkan itu. Diam. Nah, turun ayat tadi. Jadi Nabi yang katanya telah mengharamkan apa tadi? Madu. Nah, saudara-saudara, apakah riwayat yang pertama ataukah yang kedua? Kalau pertama cerita tentang siapa tadi? Maria al-Qibtiyah. Kalau yang kedua tentang apa namanya? Madu. Dan ini sudah saya ceritakan kepada Anda semua, kisah yang unik sekali. Ya, sehingga kita tahu kenapa ayat ini turun. Dua-duanya ya punya sisi cerita manusiawi, persaingan antara siapa istri Nabi gitu kan ya, dan menceritakan sisi manusiawi seorang wanita yang ada juga punya cemburu, punya iri dan lain sebagainya. Siti Aisyah dalam konteks madu cemburu sama siapa? Gitu ya. Khawatir pengaruhnya kalah gitu loh. Kalau di sono kok punya suguhan madu, boleh jadi begitu ya kan istri. Kalau itulah bedanya, kalau istri Nabi itu hebatnya masing-masing ingin menyuguhkan, memberikan kepada Nabi yang terbaik. Kalau itu poligaminya Nabi begitu. Ya, poligaminya sunnah Nabi. Kalau poligaminya di mana istri Nabi itu semua rata-rata ketika Nabi datang, mereka ingin apa tadi? Memberikan yang terbaik. Kalau kita ini nggak kuat, kayak poligami, bininya kalau kita datang nagih duit semua. Soalnya minta beli gelang, minta beli apa namanya, pusing udah sekalian balik lagi ke bini tua dan bini tua gitu. Baik, itulah sebabul nuzul daripada ayat pertama. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Qad faradallahu, Allah telah mensyariatkan, ya, lakum bagi kalian, ay syara'a lakum bagi kalian, tahillata aymanikum, untuk menghalalkan sumpah kalian, bil kafarah, dengan membayar kafarah. Nanti ada dalam surah Al-Maidah yang disebut kafaratul yamin. Ada orang bersumpah, kan Nabi kan bersumpah tidak akan menggauli lagi gitu kan, tidak akan minum apa tadi madu, itu bisa ditebus dengan membayar kafarah yang ada dalam surah Al-Maidah. Ya, saudara-saudara, nah kafarah yamin itu ya apa namanya ada, ya. Tapi ini kan terlalu konteks Nabi tidak berniat menceraikan apa namanya istri ya, hanya bersumpah sudah haram bagi saya. Tapi Allah mengingatkan dalam ayat ini, ya, di suratil Maidah wa minal aiman, ya, tahrim apa minal aiman, ya bukan iman ya ini ya, wahal kafara Rasulullah sallam, dan apakah kemudian Nabi membayar kafarah? Qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, Nabi untuk menghalalkan madu itu maaf ya juga, atau istrinya apa namanya, budaknya namanya siapa? Maria, antaqa raqabatan fi tahrimi Maria. Nabi kemudian apa namanya memerdekakan budak untuk ya membayar kafarah ketika Nabi bersumpah tidak akan menggauli Maria. Wa qala Al-Hasan, tapi dalam pandangan Imam Hasan Al-Basri, lam yukaffir di annahu sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahu. Dia mengatakan Nabi tidak membayar kafarah ya, karena Nabi dalam ayat ini disebut wallahu ghafurur rahim. Allah sudah memaafkan kepada Nabi. Jadi saudara-saudara, ini lain-lain.
bijaksana. Nah ini, wa in asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ya. Qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Dari dua sebab nuzul itu mana yang lebih kuat? Kalau versinya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir ini, ya, yaitu yang pertama cerita tentang Maria, ya, karena itu bercerita di mana Hafsah yang biasanya masih Siti Aisyah kontra dalam konteks Maria Al-Qibtiyah kompak. Padahal dalam konteks minum madu kontra gitu kan. Dalam konteks Maria Al-Qibtiyah kompak gitu. Jadi kayaknya dari sisi sebabun nuzul ini yang lebih lebih kuat. Wa in asarran nabiyyu, ceritakanlah ketika Nabi berbisik, atau asarra maknanya Nabi memberi sebuah rahasia. Sudah ya, jangan ngomong-ngomong. Ila ba'di azwajihi, kepada sebagian istri beliau. Siapa istri beliau ini? Dia Hafsah, yakni Hafsah. Hadithan, sebuah ucapan. Wa tahrimu Maryata, ya, rahasia itu adalah Nabi bilang saya mengharamkan Maria. Wa qala laha la tufashshihi, dan Nabi ya berkata atau la tufashshihi, jangan kau sebarkan ya, ini saya buat kamu aja, udah saya Maria udah. Falamma nabba'at bihi, rupanya Hafsah menceritakan apa yang dirahasiakan itu Aisyah kepada Siti Aisyah. Dhannan minha, boleh jadi Hafsah menganggap ya dia ngomong gitu itu Allah haraja fi dzalika, enggak ada dosa bagi dia dalam hal tersebut. Wa azharahu Allah, tapi ternyata Allah memperlihatkan itu ay aqla'ahu alaihi, ay alal munabbah bihi, kepada orang yang diceritakan, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, maka kemudian ya Nabi kemudian memberi tahu kepada yang lain, yakni Hafsah, wa a'rada an ba'd, tapi Nabi berpaling kepada yang lain. Jadi Nabi memberitahu bahwa Nabi, ya udah, aku tidak akan menggauli siapa namanya Maria. Wa a'rada an ba'd, tapi Nabi berpaling dari yang lain, ya. Artinya Nabi nggak ngasih tahu Siti Aisyah, cuma ngasih tahunya hanya kepada siapa? Hafsah saja. Takaruman minhu, karena dalam rangka menghormati. Falamma nabba'aha bihi, ketika Nabi menegur Hafsah, kan yang diomongin pertama Hafsah kan? Hafsah diomongin ke Siti Aisyah, Allah ngasih tahu. Nabi negur Hafsah, Hafsah bingung. Qalat man anba'aka bi, ya, kata Nabi, kata Hafsah, ya Rasul, siapa yang menceritakanmu? Kok saya cerita sama Aisyah? Dikiranya Aisyah. Tidak. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Allah mengatakan, nabba'ani, bercerita kepadaku, al-alimul khabir, Allah yang maha mengetahui, al-khabir, dan maha waspada. Ay Allahu, yakni Allah lah yang masih tahu saya. Masya Allah. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma, wa in tadahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir.
asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. In tatuba ilallahi, jika kalian tobat, kalian berdua itu maksudnya Hafsah dan Aisyah. In tatuba ay Hafsah wa Aisyah, jika kalian berdua tobat hai Hafsah dan Aisyah, ilallahi kepada Allah, faqad sabat qulubukuma, maka sungguh telah condong hati kedua kalian, ay malat ila tahrimi Maria. Memang keduanya senang kalau Maria itu ya aman Nabi dilepas, kira-kira gitu. Aisyah rakamadzalika ma'akara hatin Nabi lahu. Dia senang berdua, menang dan katanya Maria dilepas. Maria kayaknya cakep ya, orang Mesir, ya kan? Ya, ada turunan-turunan Eropa dikit. Kan Mesir dulu kan ada jajahan dari mana namanya? Ya, bukan Romawi kan. Kaukis itu kan ada sisi turunan, ya itu kan di pinggir laut, jadi ya Arab juga cakep, semua juga cakep. Tapi Mesir kan ada guyonannya. Kalau ke Mesir itu kalau ada perempuan Mesir lewat 10 yang cakep 11. Nomor 11 yang satu bayangannya cakep gitu. Itu guyonannya gitu. Perempuan Mesir itu bayangannya aja cakep. Terus ma'akara hati Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, tapi Nabi tidak suka karena kemudian melepaskan Maria itu. Sebab Nabi itu dari Maria punya anak namanya Ibrahim yang meninggal masih kecil. Yes. Jadi Nabi punya anak dari Maria namanya Ibrahim. Terus meninggal pas terjadi gerhana. Wadhalika dambun, dan menyakiti Nabi dosa. Itulah kenapa Hafsah sama Aisyah suruh taubat, sebab menyakiti Nabi. Saudara-saudara, wa in tadhahara, tapi kalau kalian berdua tadhahara alaihi, melawan kepada Nabi, ya, an-nabiyya, atau menunjukkan ketidaksukaan, melawan lah bahasa kita. Kalau diterjemahkan itu apa sih? Tadhahara apa itu artinya? Melawan. Ya, maksudnya menunjukkan, ya, saling mendukung alaihi. Jadi maksudnya wanita tadhahara, jika kalian Aisyah dan Hafsah satu sama lain saling mendukung alaihi, untuk menyakiti Nabi gitu. Paham gak ya? Kira-kira gitu. Ayat Nabiya fima yakrahu, untuk sesuatu yang membuat Nabi gak suka. Fa innallaha huwa maulahu. Jadi kalau kalian berdua sebagai istri Nabi masih begitu, suruh taubat gak mau, malah terus melakukan upaya-upaya yang bisa membuat Nabi kesal, kata Allah, awas. Fa innallaha huwa maulahu, maka Allah lah yang akan menjadi penolong Nabi. Ya, fa innallaha huwa maulahu, ya, fasala maulahu nasiruhu wa jibrilu, ya, dan juga selain Allah yang menjadi penolong, wa jibrilu, juga malaikat Jibril, wa salihul mu'minin, juga orang-orang soleh dari kaum mukminin, maksudnya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu. Ya, ay fayakununa nasirihi, kalau kalian istri Nabi dua-duanya ini malah bikin Nabi kesel, nanti yang akan menolong Nabi Allah, malaikat Jibril, Abu Bakar dan Umar. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan malaikat sesudah mereka semua yang menolong juga akan menolong Nabi. Ay dhahara aqwanun lahu fi nasri alaihi. Makanya ada satu riwayat Umar bin Khattab begitu tahu ayat ini marah,
lu ya, kalau bahasa kitanya gitu. Nabi udah macam-macam, bikin malu orang tua lo gitu. Kalau pakai bahasa mana orang betah, Allah langsung negur lu. Tapi kan Allah langsung negur kan? Tahu ceritanya. Nah, bayangkan saudara-saudara. Asa rabbuhu, siapa tahu Rabbuhu Tuhannya Nabi Muhammad in talaqakunna, jika Nabi menceraikan kalian berdua. Masya Allah. Menceraikan istri-istrinya yang tadi yang lawan itu. Talaqan Nabi wa azwajahu ayyubdilahu. Ada yang baca ayyubdilahu. Nabi Allah akan menggantikan istri yang diceraikan azwajan dengan istri-istri yang baru khairan minkunna, yang lebih baik dari kalian berdua. Muslimatin, yang mereka adalah wanita muslimah yang nurut, ay muqirratun bil Islam, yang mengakui keislaman, mukminatin yang ikhlas, qanitatin yang taat, ay muti'at, taibatin yang mau bertobat, abidatin yang ahli ibadah, sa'ihatin yang ahli puasa, ay sha'imat atau muhajirat, thayyibatin bisa jadi dia janda, wa abkaro atau dia masih gadis. Wawu di sini kalau kata ulama tafsir disebut wawu samaniyah. Wawu samaniyah itu wawu yang menjadi sifat ke-8 dari sifat sebelumnya. Kita disebut pertama Allah menyebut muslimatin, mukminatin, qanitatin, taibatin, abidatin, sa'ihatin, tayyibatin, 7 wa abkara. Wa abkara itu namanya wawu yang kedua. Ini ada beberapa tempat dalam Quran yang disebut wawu samaniyah. Itu indah sekali. Nah, saudara-saudara, tadi saya katakan sesudah ayat ini turun, ya, ini kan ayat ini turun itu sebenarnya sesudah Hafsah sama Aisyah tadi sepakatan untuk dalam tanda kutip melakukan hal yang tidak patut pada Nabi, yang tadi bikin Nabi malu gitu. Ini saya udah bilang jangan ngomong terus. Akhirnya Nabi itu kan Hafsah ngomong sama Maria. Nabi udah mengharapkan Maria, ngomong ke Aisyah begitu terus. Akhirnya Nabi sedih. Iltama sallallahu alaihi wasallam wa halafa an la yadkhula alaihinna syahran. Sudah Nabi berjanji tidak akan mendatangi rumah istrinya selama 1 bulan. Mu'akhadatan alaihinna, sebagai hukuman kepada istri-istrinya itu, ya Hafsah, ya siapa tadi, Aisyah. Wa makatha syahra fi baiti Maria, Nabi sebulan tinggal di rumahnya Maria. Falamma madat 29 lailah, pada malam ke-29, fada'a bi Aisyah fadakhala 'alaiha. Ya, akhirnya Nabi kemudian mendatangi rumah Aisyah. Ya, Aisyah ngomong begini pas datangnya, ya Rasul, kenapa kau datang ke saya gilir kok baru sebulan baru datang? Ya. Katanya sebulan kamu datang, kau bersumpah, ini baru 29 malam kau udah. Kami jawab, bulan ini ada 29 malam. Tapi kalau dalam bulan Qamaria itu tanggal itu kadang 30, kadang berapa? 29. Ya, saudara-saudara, kembali pada cerita yang lain. Ketika Umar bin Khattab dengar Nabi itu mendiamkan istri-istrinya bersumpah tidak menggauli, terutama Hafsah dan Aisyah selama sebulan, Umar dengar kan? Dan itu jadi omongan, katanya Nabi menceraikan istrinya karena didatangi. Ya, kemudian Umar mendatangi Nabi. Rupanya Nabi ada di sebuah tempat biasa minum, sumur itu, pancuran. Kalau Umar pada waktu alaiya Hafsah wa hiya tabki,
Ya, kemudian Hafsahnya juga nangis sama Umar. Fakultu, ya, apa Rasul sudah menceraikan? Hafsah bilang gini, saya nggak tahu la adri ma huwa la mu'tazilin fi hadhihi masyrabah. Ya, saya nggak tahu, saya dijauhkan oleh Nabi sampai kemudian begitu. Akhirnya Umar mendatangi Nabi. Ya, minta izin. Nabi lagi tiduran di ya semacam tikar gitu, tapi dari apa ya? Ya, tikar dari liman, bukan dari berapa dari itu keriki ya kayak gitu. Terus Umar nanya, ya Rasul, apa engkau menceraikan istrimu? Nabi lihatin saya, kata ini. Terus kata Nabi, enggak. Allahu Akbar, kata Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kita ini kan orang Quraisy, kita ini kan laki-laki, kalau perempuan kenapa begitu? Nah, ya, sekarang saya bingung. Dulu kita waktu masih di Mekah, perempuan dulu kalau kita. Ya Rasul, sekarang kok begitu di Madinah perempuan pada kurang ajar sama lakinya gitu. Kira-kira gitu. Nah, saudara, jangan-jangan apa karena perempuan Mekah ini belajar dari perempuan Madinah jadi berani kurang ajar sama lakinya gitu. Ya, saya kemudian terus ngajak ngomong Nabi sampai akhirnya Nabi tersenyum. Waqala lahu ya Rasulullah. Umar bilang gini, la yashukku alaika min amri nisa. Ya Rasul, janganlah engkau bersedih dan repot gara-gara urusan istrimu. Fa in kunta talaqtahunna fa innallaha ma'aka wa Jibril wa Mikail wa ana wa Abu Bakar wal mu'minuna ma'aka. Kalau kau ingin menceraikan istrimu walaupun itu anak saya, enggak apa-apa. Karena Allah akan bersamamu, malaikat Jibril, Mikail, saya sendiri, Abu Bakar dan juga kaum mukminin. Qala Umar yang berkata ini, wa qallama takallamtu bi kalam illa rajaltullah yasbutu qawli alladhi aquluhu. Saya ngomong bolak-balik sama Nabi tentang ini. Pada saat hadhil ayat, turunlah ayat tadi itu yang kita baca. Wa intallahu alaihi wa innallaha maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Ayat ini itu turun ketika sebelumnya Umar ngomong. Makanya itu kan sahabat Umar pernah bilang, omongan saya itu membersamai, membarengi, cocok sama firman Allah 3 kali. Salah satunya cerita. Dia ngomong turun ayat, persis kalimatnya kan. Beda dikit lah, tidak persis manusia, tetapi hampir sama. Nah, itulah akhirnya Umar minta izin kepada Nabi agar diperbolehkan ngomong ke orang-orang bahwa Nabi tidak menceraikan istrinya. Kata Nabi, ya ngomong, saya tidak menceraikan istri saya. Hafsah sama siapa tadi? Aisyah. Maka ala babil masjid, Umar berdiri di pintu masjid Nabawi, wa nada biha ala sautin. Kemudian Umar ngomong, saudara-saudara, lam yutalliq Rasulullah nisa'ahu. Nabi tidak pernah menceraikan istrinya. Qalat Aisyah, ya Allah, ini yang dia gembira ya. Tapi nanti habis itu turunlah ayat berikutnya di mana Nabi diberitakan memberitahu istrinya agar istrinya suruh milih mau ikut Nabi apa mau memilih kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wah, banyak banget ini ya.